jika ada aktiva perusahaan yang nilainya sudah habis, disusutkan, diberikan kepada karyawan sebagai natura, harus dihitung nilai pasarnya sebagai penghasilan karyawan. Nah, apakah atas pemberian natura tersebut terutang PPN, apakah pemberian natura termasuk ke dalam biaya tenaga kerja atau PPN dibebaskan? Baik, dipersilakan Pak Wayan untuk menjawab pertanyaan dari Ibu Eva. Baik, ini agak menyimpang sedikit ya, Bu Eva. Kita bahas PPN, tapi nggak apa-apa. Jadi kalau ada aktiva perusahaan, nilainya sudah habis disusutkan ya, lalu diberikan kepada karyawan sebagai natura, tentu kan tadi Bu Dian sampaikan valuasinya harga pasar ya. Oke, jelas. Nah, apakah pemberian natura ini terutang PPN? Nah, sekali lagi, ini kan sebenarnya kita mengacunya bisa ke pemberian cuma-cuma ya. Jadi pemberian cuma-cuma kepada karyawan kan sebenarnya termasuk yang terutang PPN. Jadi kalau ditanya apakah utang PPN, iya, karena termasuk pemberian cuma-cuma dong, ya kan. Kalau dijual ke tempat lain bukan ke karyawan, kena PPN juga nggak? Kena, tapi pasalnya pasal 16D, ya kan. Ya, jadi terutang atas aktiva memang yang bertujuan semula tidak untuk diperjualbelikan ya. Jadi kalau kepada karyawan masuknya pemberian cuma-cuma, ya baik itu produksi sendiri maupun dari orang lain. Nah, kalau dijual kepada pihak luar bukan karyawan, jadi kena PPN-nya masuk di pasal 16D. Saya kira itu ya. Jadi bukan termasuk biaya tenaga kerja ya Bu. Jadi berbeda karena kalau biaya tenaga kerja yang PPN-nya dibebaskan itu murni ya tenaga yang memang diserahkan oleh karyawan kepada perusahaan ketika melakukan pekerjaannya sehari-hari. Jadi imbalannya nanti tentu dalam bentuk gaji dan kompensasi lain. Demikian, Mbak Dea. Baik, terima kasih Pak Wayan. Saya next ke pertanyaan selanjutnya dari Bapak Urip Budiarto. Saya boleh menambahkan diskusi nggak Mbak Dea ini? Baik, persilakan ya, Ibu Dian. Komprehensif ya. Silakan Ibu. Ya, supaya ini ya Pak Wayan ya kita berdiskusi supaya komprehensif nih, supaya wajib pajaknya tambah ngerti nih. Oh ya, sebelumnya saya juga makasih banyak loh Enforce E ya yang membantu Direktorat Jenderal Pajak juga untuk menyampaikan secara luas ya aturan-aturan pajak ini. Jadi kalau tadi Pak Wayan sempat sebutkan kalau kepada pihak luar isunya adalah 16D. Namun jangan lupa juga kita perlu perhatikan mungkin Pak Wayan ya, 16D itu kan akan terutang jika akan dikenakan PPN jika pajak masukan ketika perolehannya dapat dikreditkan. Seperti itu Pak Wayan ya? Ya, betul. Nah, sementara jika kita bicara kendaraan dinas ya, maka kita merujuk ke penjelasan di pasal 9 ayat 8 huruf B ya, itu bahwa pajak masukan itu tidak dapat dikreditkan atas pengeluaran yang tidak berhubungan dengan kegiatan usaha. Sementara kegiatan usahanya itu dibatasi hanya terkait produksi, distribusi, manajemen gitu ya. Gitu ya Pak Wayan ya. Nah, artinya kemudian kita lihat lagi di aturan pelaksanaan juga ya, sebenarnya internal kita sih di SE yang sudah agak lama ya Pak Wayan ya, tahun 91 itu ada aturan yang mengatakan bahwa pengeluaran untuk kendaraan dinas atau natura itu merupakan pengeluaran yang pajak masukannya tidak dapat dikreditkan. Jadi artinya kalau kita menyerahkan tadi kepada pihak lain ya mungkin perlu diperhatikan itunya dulu ya Pak Wayan ya. Ya. Ya, menambahkan itu aja sih Mbak Dea. Ya, kalau penyerahannya kepada pihak luar ya kena pasal 16D sepanjang, ya, memang ada persyaratannya sepanjang pajak masukan atas perolehan kendaraannya sebenarnya dapat dikreditkan. Ya. Dapat dikreditkan ini artinya tidak berarti sudah dikreditkan ya. Kalau Bapak Ibu lupa mengkreditkan kan artinya bukan permasalahan dapat dikreditkan, itu kan masalah bagaimana Bapak Ibu memperlakukan pajak masukannya ya. Nah itu ada terutang ya. Tapi kalau misalnya dulu pajak masukannya tidak dapat dikreditkan, ya bisa karena tidak terkait dengan usaha atau yang lainnya, ya maka ketika menjual tidak akan kena pasal 16D. Jadi itu kurang lebih ya, Bu Eva, tambahannya dari Bu Dian ya.